Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kuliah kita di pertemuan kedua ya, di pekan kedua. Setelah di pertemuan online kita membahas beberapa latihan-latihan, dan ini masih ada satu yang harus kita selesaikan, yaitu sebuah besi memiliki massa molar 55,8 gram per mol. Tentukanlah volume 1 mol besi, kemudian tentukan juga dari nilai yang sudah didapatkan tadi, tentukan volume 1 atom besi, dan hitung juga berapa akar pangkat 3 dari volume atom tadi, atomic volume tadi, yang bagian B. Kemudian hal ini digunakan untuk memperkirakan jarak antara atom besi dalam bentuk padatnya. Nah, disediakan data yaitu rapat massa dari bermacam-macam zat ya, yang kita pakai adalah iron, besi 7,86, dan satuannya adalah dicermati adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Baik, mari kita kerjakan yang A, bagian A. Volume 1 mol dari besi ya. Dari data kita ketahui 1 mol itu berisi 55,8 gram. Jadi kita tulis 1 mol itu berisi 55,8 gram ya. Lalu berapa volumenya? Kita gunakan data rapat massa. Karena kita tahu Rho adalah massa per volume, kita sudah tahu massanya 1 mol adalah 55,8 gram. Kita sudah tahu rapat massa, kita bisa dapatkan volumenya. Jadi volume adalah massa per Rho, tinggal ditukar ya, ini naik ke atas, ini turun ke bawah. Jadi kita gunakan persamaan ini. Jadi volume untuk 1 mol volume 1 mol besi adalah 55,8 ini gram per mol. Kita tuliskan mol ini karena ini 1 molnya isinya 55,8 dibagi Rho nya adalah 7,86 kilogram. Nah, kilogramnya kita ganti jadi gram ya. Kilogram itu berarti kan 1000, 10 pangkat 3. Tapi ini juga ada 10 pangkat 3. Jadi kita tulis dulu 10 pangkat 3 punyanya dari nilai asli. Kemudian kilogramnya kita jadikan 10 pangkat 3 gram per meter kubik ya. Jadi ini gramnya bisa habis, sehingga kita dapatkan nanti dihitung menggunakan alat hitung atau dihitung manual ya. Ini didapatkan, kemudian saya pakai aturan angka penting karena ini sudah untuk menyatakan hasil, yaitu volume. Ini adalah volume, ini 3 angka penting, ini 3 angka penting, hasilnya 3 saja. Nah, hasilnya adalah 7,09 ya. Ini ada 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 ketika naik ke atas jadi 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik per mol. Jadi ini adalah volume 1 mol adalah 7,009 10 pangkat minus 6 meter kubik saja. Ini cukup saya berikan per mol karena untuk tambahan keterangan untuk 1 mol. Sekian. Lalu yang kedua, gunakan nilai ini, nilai volume ini ya, untuk menentukan volume 1 atom besi ya. Kita pindah ke bawah. Di volume 1 atom besi kita dapatkan dari volume 1 mol ini ya. Karena kita tahu 1 mol itu adalah sejumlah 6,022 10 pangkat 23 atom menggunakan bilangan Avogadro. Jadi ini kita bisa ubah 7,09 kali 10 pangkat min 6 meter kubik ini untuk 1 mol. Nah, sementara 1 molnya itu kita nyatakan dalam bilangan Avogadro yang saya tulis di sini ya. 1 mol itu ada sejumlah 6,022 10 pangkat dan seterusnya ya, 10 pangkat 23 atom.
kita tuliskan gitu. Jadi kita tuliskan ini, karena ini 3 angka penting ya cukup 6,02 ya. Atau sebenarnya dalam proses pengerjaan boleh melebihkan bilangannya agar lebih teliti, silahkan. Nanti baru setelah dapat hasilnya baru dibulatkan ya, 10 pangkat 23 atom. Nah ini hasilnya dari pengerjaan ini adalah kita dapatkan, kemudian kita ambil 3 saja angka penting, jadi kita dapatkan 1,18. Kemudian ini minus 23 naik ke atas jadi minus ya. Ini kan tadinya plus, naik ke atas jadi minus. Ketemu dengan sesama minus, maka dijumlahkan jadi 10 pangkat minus 29 meter kubik per atom ya. Jadi per atomnya itu adalah 1,18 meter kubik per atomnya. Ini volume 1 atom C. Kemudian pertanyaan yang C, hitung akar pangkat 3 dari volume per atomnya tadi ya, untuk memperkirakan jarak. Nah, jadi berikutnya yang C kita hitung. R adalah akar pangkat 3 dari volume atomik. Jadi 1,18 10 pangkat min 29 meter kubik per atom. Ya, ini R atomik, N 1 atom. Nah, tadi ini per atom ini hanya keterangan ya, bukan satuan. Jadi hati-hati. Jadi untuk menandakan bahwasanya ini untuk 1 atom. Oke, kita kerjakan. Caranya adalah agar mudah. Ini 10 pangkat min 29 itu agar bisa dipangkat 3 itu kita buat 10 pangkat sesuatu yang pangkatnya bisa dibagi 3. Misalkan kita ganti jadi 10 pangkat minus 30. Ini kan nanti bisa ketika diakarkan itu jadi dibagi dengan 3-nya ini. Nah, agar tetap sama nilainya ini kalikan dengan 10. Karena 10 dikalikan 10 pangkat min 30 hasilnya adalah 10 pangkat min 29. Jadi saya tidak mengubah nilainya, hanya mengubah bentuknya. Ini dikalikan, diakarkan dulu ya, akar 3 kalikan 1,18. Kemudian meter pangkat 3 ini di akar pangkat 3 jadi meter. Keluar dari satuan jadi meter, ini sudah jarak meter. Lalu kita lanjutkan ya di sini 10 kalikan 1,18 jadi 11,8. Jadi ada yang harus kita hitung dengan kalkulator, 11,8 pangkat 3. Nah, karena agak susah kalau hitung manual. Kemudian 10 pangkat 30-nya ini di akar pangkat 3 jadi 10 pangkat min 10 kalikan meter. Nah, hasilnya adalah cukup gunakan 3 angka penting ya dalam ini, yaitu hasilnya adalah 6, hasilnya nanti akan berwujud 0,0000608 dan seterusnya. Nah, kita tuliskan 3 ini kalikan 10 pangkat min 10 meter. Ini bisa diubah menjadi 6, saya tuliskan ke atas, mohon maaf agak penuh ini papannya. Ini jadi 6,08. Ini 10 karena ini dari sini ya. Komanya maju ke kanan. 1 2 3 4. 4 jadi dia dikalikan 10 pangkat 4. Kemudian 10 pangkat 4 kalikan 10 pangkat min 4 ya. 6,08 10 pangkat min 4 dikalikan 10 pangkat min 10 menjadi 10 pangkat min 14 meter. Nah, ini jadi inilah R-nya. Jawaban untuk soal yang C tadi. Jadi itulah tambahan soal yang belum terbahas di pertemuan online. Sekarang kita masuk ke materi yang baru. Baik, di materi yang baru di bab kedua atau pertemuan kedua kita akan membahas gerak satu dimensi. Maksudnya adalah gerak yang kita perhitungkan pada satu sumbu saja atau pada satu garis yang kita anggap lurus saja. Misalnya digambarkan di sini pada satu jalan ya, jalan lurus. Nah, walaupun jalannya kenyataannya berbelok-belok, tapi kita anggap itu lurus gitu, karena kita hanya tinjau gerak di jalan itu. Nah, itu bisa juga dianggap sebagai gerak satu dimensi. Namun kita batasi lagi
bahwasanya ini gerak pada satu garis yang lurus gitu. Misalnya sumbu X saja gitu ya, atau sumbu Y saja. Sehingga nanti pembahasan kita ada pembahasan perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan, kemudian sampai gerak jatuh bebas. Ya, gerak jatuh bebas itu gerak pada yang mengalami gaya gravitasi. Itu kan kalau kita lempar ke atas, dia akan tertarik ke bawah. Gerakannya hanya pada arah naik turun saja. Baik, kita masuk ke poin pertama adalah apa itu perpindahan, kecepatan, dan kelajuan, dan juga nanti ada juga apa itu jarak ya, kita lihat. Nah, kita mulai dari permisalan dengan sebuah contoh dulu. Ini ada misalnya sebuah benda mula-mula berada pada jarak 3 cm dari sebuah titik acuan A. Ya, ini gambarnya ini. Kemudian bergerak ke kanan, mula-mula jadi startnya dari sini, dia bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 cm per detik. Lalu setelah 5 detik kemudian dia langsung berbalik ke kiri dengan tiba-tiba tanpa mengubah kecepatannya, langsung mengubah besarnya ya, kecepatannya jadi negatif tentunya, tapi kelajuannya tetap. Kemudian membalik ke kiri selama 7 detik ya, dan berhenti tiba-tiba. Nah, kalau kita lihat plot gambarnya, grafiknya kita hitung ya, misalnya selama 5 detik kalikan 2 cm per detik, berarti dia ke kanan itu dari titik sini ke kanan itu 10. Ini saya sambil tuliskan ya, ini dia akan ke kanan 10 cm. Kemudian dia balik ke sana 7 detik kali 2 cm, dia balik dari titik yang di sini ya, jadi 3 plus 10 itu 13, kemudian balik ke sana sampai sejauh 14 cm, karena 7 kali 2 14. Jadi nanti dia akan akhirnya berada di titik sini, sekitar tepatnya adalah di jarak 1 cm dari A gitu ya, 1 cm dari A. Kalau kita gambarkan dengan grafik, bentuknya adalah semacam ini grafiknya ya, grafik X sebagai fungsi T, fungsi waktu. Pada saat T sama dengan 0 dia ada di 3 cm, kemudian dari 0 sampai detik kelima, yaitu 5 detik kemudian dia sampai di 13 cm. Kemudian dari detik kelima itu dia berbalik ke kiri selama 7 detik dari 5 sampai 12, dan hasilnya ada di sebelah kiri A 1 cm. Kalau kita gambarkan dengan grafik, maka titik nolnya adalah X sama dengan A tadi, sehingga kalau naik ke atas itu plus 13 sampai ke kiri A, jadi namanya minus 1. Oke ya, gitu ya. Nah, sekarang kita perlu definisikan apa itu perpindahan. Ya, perpindahan adalah perubahan kedudukan, perubahan posisinya, yaitu kedudukan kedua dikurangi kedudukan pertama. Contohnya, perpindahan dari detik ke 0 sampai detik ke5 itu adalah kedudukan kedua itu di 13 cm, yang kedua yang akhir dulu ya, dikurangi yang awalnya 3. Jadi perpindahannya adalah 10, positif 10. Lalu kemudian bagian yang dari berapa perpindahan, misalnya kita tulis berapa perpindahan untuk dari waktu T5 menuju T12 ya, maka R2 nya adalah pada saat 12, yaitu ini pada saat 12 itu min 1 ya, min 1, dia ada di kedudukan min 1, dikurangi pada saat 5 ini ada di min 13. Jadi ini adalah min plus 13. Hasilnya minus 14 ya, cm. Nah, maka nampak dari sini bahwasanya perpindahan itu dia vektor ya. Kalau dari 0 ke 5 tadi plus 10, maksudnya dia 10 cm ke kanan. Kalau yang dari 5 ke 12 hasilnya minus 14 cm, jadi maksudnya 14 cm ke kiri gitu ya. Ini perpindahan. Nah, kalau jarak bagaimana? Kalau jarak adalah lintasan, panjang lintasan yang ditempuh oleh si benda itu. Panjang lintasan. Ya.
Kalau kita ambil misalnya dari S, jarak dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 12, itu berarti jarak yang ditempuh oleh si benda tadi, si bola tadi, yaitu ke atas itu 10 gitu kan ya, dari 3 ke 13 itu 10, ditambah dengan dari 13 ke min 1 itu 14, ambil positifnya, jadi 10 tambah 14, dia menempuh 24. Tapi kalau perpindahan dari 0 ke 12 ya, perpindahan dari waktu 0 ke waktu 12 itu adalah min 1 dikurangi 3 ya, karena menggunakan yang atas tadi, min 1 dikurangi 3 ketemunya min 4 ya. Ini jarak kita bandingkan dengan jika perpindahan. Kalau delta R ini perpindahan, itu berarti dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 12 itu adalah ketemunya minus 4 cm. Satunya sama ya, sama-sama cm. Oke, itu perbedaannya. Nah, ada kemudian definisi kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata ya. Ini ada perbedaannya. Kalau kecepatan rata-rata itu adalah perubahan kedudukan, atau ini namanya adalah perpindahan. R2 min R1 kan tadi delta R, perpindahan dibagi selang waktunya. Kalau kelajuan rata-rata ini adalah S total, jarak tempuh total dibagi waktunya. Nah, misalnya untuk dari 0 sampai, misalnya untuk dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 12, maka kecepatan rata-ratanya adalah perpindahannya tadi min 4 dibagi waktunya 12 ya, min 4 per 12 ya, waktunya 12 detik. Jadi ketemunya adalah min 1/3, satuannya cm per second. Kemudian kalau jaraknya berapa? Jaraknya, karena jarak tempuhnya adalah 24, kemudian waktunya 12, ini ketemunya adalah 2 cm per second. Nah, 2 ini ingat ya, dengan angka tadi, inilah besarnya kecepatan bola tadi ya, tapi arahnya kan berubah. Dia maju ke kanan 2 cm per second, kembali ke kiri juga 2 cm per second. Jadi ini perbedaannya antara perpindahan dan jarak nanti ya. Perpindahan itu yang vektor, kecepatan itu yang vektor. Kalau yang biasa, yang skalar tanpa besar plus minus, itu adalah yang jarak dan kelajuan. Makanya biasanya kita bedakan kelajuan dan jarak. Oke, kemudian lanjut contoh latihan 21. Ada sopir mobil mengendari mobil dari kota A menuju kota B, kelajuan rata-ratanya 60 km per jam. Kita pakai kata kelajuan ya, berarti ini adalah besarnya saja kecepatan ya, karena mobil itu kan nanti bisa belok kanan, belok kiri dan seterusnya. Nah, ini kasus yang kita sebut tadi, jalannya kita anggap sebagai satu dimensi gitu. Lalu berbalik dari B menuju A, kelajuannya 30 km per jam. Berapakah kelajuan rata-rata seluruh perjalanan ya? Jadi yang ditanya kelajuan rata-rata, V tanda rata-rata, itu adalah S total, jarak total dibagi waktu total. Waktu dapat dari mana? Nah, karena ini kita hanya memerlukan kelajuan rata-rata ya, kita anggap saja ya, kita anggap saja sampai di kota B itu 1 jam ya, boleh ini dianggap perjalanan itu 1 jam. Oh, berarti dari A ke B itu adalah, karena 1 jam ya, jaraknya 60 km per jam. Dari A ke B perlu waktu 1 jam. Lalu dari B ke A, dari B ke A, karena dia kelajuan rata-ratanya itu 30 km per jam. Nah, kita lihat ya, kalau 60 km per jam itu memakan waktu 1 jam, berarti jaraknya ini adalah, jaraknya itu 60 km. Karena agar
Ini makanya ini pentingnya kita menganggap waktu 1 jam untuk mencari jaraknya, jarak permisalan ya. Kenapa permisalan? Ya nggak apa-apa, karena nanti yang dicari bukan jarak tapi kelajuan rata-rata. Oh, jadi A ke B itu 60 km per jam. Nah, baliknya dari B ke A menempuh yang 60 km ini menggunakan kelajuan 30 km per jam. Berarti waktunya berapa ini? Waktunya kita ingat ya, V S per T ya. Kalau kecepatannya 30 km per jam, jaraknya 60, berarti waktunya adalah S per V. 60 dibagi 30 ya, 60 km dibagi 30 km per jam, ketemunya adalah 2 jam ya, ketemu 2 jam. Oke. Ini jadi kita sudah ketemu waktu total karena kita mau menghitung kelajuan rata, kita perlu waktu total dan jarak total. Nah, kemudian kita lanjut bawahnya ya, kita gunakanlah mungkin bukan vektor ini, ada eraser, kita hapus. Rata-rata adalah jarak totalnya kita anggap tadi dengan permisalan ya, kesana 60 balik 60, ketemunya 120 km. Kemudian waktu totalnya 3 jam. Oh, jadi kecepatan kelajuan rata-ratanya adalah 120 bagi 3, ketemunya 40 ya, 40 km per jam. Ini hasilnya dengan permisalan tadi. Anda boleh menggunakan permisalan jarak yang berbeda. Misalnya dipermisalkan waktu tempuhnya 2 jam gitu, sehingga jaraknya 120. Nanti sama, ini 120 balik juga 120. Nanti akan ketemu rasio yang sama ya, dengan cara yang sama, 40 km per jam. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya kalau Anda hanya merata-rata 60 km tambah 30 km 90 terus dibagi 2 ketemunya 45 km per jam. Ya, itu salah ya, bukan 45 km per jam. Ini hati-hati, bukan itu. Oke. Ya, berikutnya adalah kita akan meninjau kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat. Ya, seperti misalnya kalau ada grafik seperti ini perjalanannya berarti dari ini titik 3 cm katakanlah ya, 3 cm. Ternyata kalau dari grafik dia mundur dulu ke 2,5 kurang ya, sekitar 2,6, baru kemudian dia naik tambah lagi tambah ke sampai puncaknya ini ada di 3, 5, 10, 12, 14 ya, 14 sampai ke 14, kemudian turun lagi ke 13 gitu. Jadi perjalanan itu jadi dia kecepatannya berubah-ubah nih, kadang negatif ke arah kiri ya, kemudian naik ke atas, kemudian ke kanan, kemudian turun gitu. Ini kan sumbu X ya. Jadi ini ada, kalau kita gambarkan di arah kanan dan kiri saja. Jadi ketika turun berarti ke kiri, ketika ke atas itu berarti ke kanan, ketika turun berarti ke arah kiri gitu. Nah, maka ada definisi kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat karena masih beda-beda. Contohnya kalau di sini, ini di titik ini ya, dia itu kan tadi mundur terus kemudian siap maju. Kalau dari proses mundur lalu maju, mesti dia kelajuannya atau kecepatan sesaatnya harus 0 dulu. Ya, 0 dulu. Tapi kalau kita menghitung kecepatan rata-rata itu kan hanya dihitung antara 2 titik. Misalnya dari sini ke titik ini berapa kelajuan atau kecepatan rata-ratanya ya, kalau misalnya ke sana. Kelajuan rata-rata kan tinggal ngitung berapa perpindahannya. Oh, ini perpindahannya adalah 4 dibagi waktunya. Dan ketemunya positif terus ke sana ya. Padahal dia sudah pernah ke kiri. Nah, kecepatannya pernah ke kiri. Jadi kita perlu mendekati ya. Jadi misalnya kalau ingin tahu berapa kelajuan sesaat di sini, kita ambil 2 titik yang berdekatan gitu. Kalau dari sini ke sini agak jauh itu, ketemunya adalah ini grafiknya semacam ini ya, dari titik ini ke sini. Kecepatannya berapa dia? Kecepatan rata antara 2 titik ini ketemunya 0. Kenapa? Karena perpindahannya dia tetap di titik ini kan. Perpindahannya 0, waktunya ada 3 detik gitu. Terus kalau kita dekatkan lagi titiknya ke sini,
itu dia agak mending, kita sudah ketemu negatif ya, negatif turun sekitar 0,4 minus 0,4 ya, bagi waktunya 2 sekian negatif. Kemudian dekatkan lagi. Nah, semakin mendekat semakin akurat. Nah, pada kemiringan atau gradien garis pada titik itu adalah ketika kita mendekati delta t-nya, kita milih waktu dua titik ini selang waktu yang paling dekat menuju 0, limit delta t menuju 0 dari perubahan kedudukan dibagi perubahan waktu. Nah, ini namanya adalah turunan ya. Ketika kita melimitkan semacam ini, itu bahasa formal matematikanya adalah ini kita turunkan fungsinya. Jadi V fungsi t itu adalah turunan x fungsi waktu dibagi per dt gitu. Nah, ya, jadi ketemu kecepatan sesaat. Kelajuan sesaat bagaimana? Kelajuan sesaat tinggal dicari nilai mutlaknya. Contohnya kalau di sini kan negatif ini. Kecepatannya negatif minus ke kiri. Kelajuannya berapa? Tinggal positifkan. Misalnya ya, ini kan ketemu di sini nih misalnya nih. Ketemu di titik ini. V-nya kecepatan sesaatnya adalah ketemu turunnya minus 2, geser waktunya plus 2. Oh, berarti kecepatannya minus 2 cm per second. Ini kecepatan sesaat ya. Hanya 2 bukan 1 berarti. Kemudian kelajuannya berapa? V-nya itu tinggal ambil besarnya, nilai mutlak itu 2 cm per second. Nah, kalau ini ada minus artinya ke kiri, kalau ini selalu positif ya, tidak ada arahnya. Ini kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Ya, lanjut ya. Kemudian percepatan. Nah, percepatan rata-rata mirip dengan tadi. Kecepatan rata-rata adalah besarnya perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan. Dan percepatan sesaat dapat dihitung dengan melimitkan tadi, semakin mendekatkan dua titik delta t-nya, dua titik waktunya, sehingga titik perpindahan juga akan mengikuti, dan itu adalah turunan. Jadi kita dapatkan a dv dt, kalau x tadi v tadi adalah dx per dt, turunan. Nah, maka nanti ketika Anda kuliah matematika itu akan bisa sangat memanfaatkan turunan dan integral yang ada di sana, kalkulusnya. Oke, kemudian itu ya, jadi seperti itu. Jadi kita punya hubungan tadi sudah kita dapatkan. Kalau a fungsi t adalah dv dt, kalau v pensil, kalau v fungsi t itu adalah dx per dt. Oke. Berikutnya diagram gerak. Nah, diagram gerak atau motion diagram itu adalah ketika kita menggambarkan bermacam-macam kedudukan benda untuk selang waktu yang sama. Ini misalnya pakai kamera HP gitu ya, kita pakai ada metode burst shot gitu. Jadi tembakan bertubi-tubi. Itu jedanya kan sama, misalnya berapa milisecond, tetet gitu. Itu akan kelihatan perubahan gerak bendanya. Nah, untuk kasus yang A, ini pada mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap ke kanan gitu ya. Kalau kita jepret dengan selang waktu yang sama, katakan 0,1 detik, jepret 0,1, jepret 0,1 detik kemudian, jepret 0,1 detik kemudian, nampak bahwasanya jeda antara gambar yang berturutan itu jedanya sama. Ini berarti kecepatannya sama begitu. Kemudian pada kasus kedua, ketika dicepret kok pertama-tama dia dekat, kemudian semakin menjauh, kemudian semakin jauh, semakin tambah jauh. Ini berarti kecepatannya bertambah besar. Kita lihat dari vektor V-nya ini ya, panjangnya kecil, semakin tambah panjang, semakin tambah panjang, semakin tambah panjang. Ini berarti kecepatannya membesar. Nah, lalu kemudian percepatan itu adalah tadi perubahan kecepatan ya, ternyata konstan. Di jepretan sekian, panjangnya sekian, sama, ini sama gitu. Bagaimana kita bisa tahu percepatan ya tadi ya, dihitung perubahan kecepatannya. Ya, perubahan kecepatannya. Oke.
dibagi waktunya. Oke. Nah kalau yang ini adalah mula-mula melebar kemudian tambah menyempit. Oh ini berarti kecepatannya menurun. Nah, percepatannya ke arah kiri. Ya, ini perlambatan. Ya. Disebut juga perlambatan. Ini percepatan yang negatif. Kalau perlambatan ya berarti sudah negatif ya. Ya gitu. Ini diagram gerak. Lalu berikutnya adalah sekarang kita membahas gerak satu dimensi dengan percepatan tetap. Ya, jadi kita tahu kalau ada grafik ini pengetahuan yang penting ya. Kalau ada grafik V fungsi T, luas di bawah kurva adalah perpindahannya. Gimana maksudnya itu Pak? Ya, contohnya gini ya. Mana tadi pensilnya? Contohnya kalau kita punya grafik orang yang bergerak dengan kecepatan tetap gitu. Ini V fungsi waktu. Misalnya dia mobil itu bergerak dengan kecepatan tetap 30 km per jam. Kan harusnya 30 terus ya. 30 terus, memang enggak lurus. Dia selalu 30. Nah, sehingga kita bisa gambarkan dia lurus gitu ya. Maaf ini aslinya lurus, maaf. Nah, selalu 30 km per jam. Ini jam. Nah, kalau tanya 1 jam berikutnya dia menempuh jarak berapa? 1 jam. Ya tinggal 30 kali 1 gitu ya. Atau kalau dalam bentuk kurva ternyata ini adalah luas di bawah grafik ini. Ini adalah jaraknya, jarak tempuh atau perpindahannya. Kalau dia ini kecepatan berarti ini harusnya tepatnya adalah S, adalah delta R. Maaf, kita S ini adalah delta R. Oke, gitu ya. Kalau kecepatan negatif bisa juga nanti kecepatan negatif itu minus 30 km per jam, berarti di bawah sini garis lurusnya 30 km per jam gitu ya. Oh, ini nanti ketemunya negatif, jadi perpindahannya negatif gitu. Nah, jadi kita punya fakta kalau ada grafik kecepatan V terhadap T, luas di bawah kurva adalah perpindahannya. Nah, kalau percepatan itu tetap ya, kalau ada grafik yang percepatannya tetap, itu berarti perubahan. Nah, ini kita tulis ini. Kalau ada grafik percepatan tetap, berarti delta V per delta T ya, percepatan tetap itu selalu konstan. Atau kalau ini delta V, delta T, jadi ini delta V naiknya dan gesernya selalu konstan, atau dalam kata lain kemiringan garis selalu tetap. Nah, selalu tetap. Nah, kita akan manfaatkan ini untuk mencari persamaan dari GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ya. Pada gerak lurus, pada GLBB, gerak lurus berubah beraturan itu artinya suatu gerak yang perubahan kecepatannya konstan, percepatannya konstan. Jadi kalau digambar grafik itu begini. Ini grafik T-nya, ini grafik V-nya, V sebagai fungsi T. Maka katakan dia punya kecepatan awal, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Dia punya kecepatan awal, ini V0. Kemudian dia bergerak dengan percepatan konstan. Ya, maka dia akan naik ke sana itu, lurus naiknya. Begitu. Nah, ini kemiringannya adalah A. Gradien garis M atau gradien itu adalah A, percepatannya. Oh, jadi persamaan garis ini adalah nanti bentuknya Y sama dengan, kan selalu bentuknya MX plus C ya, MX plus C ini pakai terus, ini persamaan garis lurus itu selalu Y MX plus C. Nanti kita tinggal cari M dan C-nya. Nah, kalau dari sini M-nya gradiennya adalah A, karena M itu kan juga delta sumbu Y per delta sumbu X. Kalau delta sumbu Y berarti delta V, delta sumbu X-nya delta T. Oh, jadi M itu adalah A kalikan X. Lalu C-nya apa? C adalah kita cari, misalnya masukkan titik ketika X-nya 0, saat X-nya 0 ya. Saat X-nya 0 berarti dia itu di sini saat X-nya 0.
itu ketemu Y-nya sama dengan V0. Oh, berarti pada saat itu ini 0, C-nya sama dengan V0. Oh, jadi Y-nya sama dengan V0. Jadi ini ketemunya V0. Itu grafik kalau dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Tapi karena grafik kita berbentuk V fungsi T, tinggal ganti aja. V yang merupakan fungsi T adalah A T plus V0. Itu ya. Oh, ini persamaan garisnya. Persamaan garis kita. Nah, tadi kita punya kalau luas di bawah grafik V fungsi T itu adalah perpindahan. Jadi kita tinggal misalnya kalau ingin berapa sih perpindahan untuk waktu T yang sembarang gitu ya, berapa R ya, perpindahan, berarti delta R sebagai fungsi T gitu. Bahkan bukan delta, tapi cukup ya mungkin delta ya, karena belum ada ini delta dulu. Nah, itu adalah luas di bawah kurva itu. Ya, mari kita hitung delta R sebagai fungsi T, perpindahannya adalah kita lihat luas ini tentunya adalah luas dari trapesium ya, itu berasal dari luas persegi ditambah luas segitiga. Luas perseginya adalah tinggal V0, tingginya V0, lebarnya T, V0 kali T. Kemudian luas segitiganya setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah T, tingginya adalah V akhir min V0 ya. Atau kita ingat tingginya itu adalah ketika masukkan ini ya. Ini kan T. Ketika ini VT, tinggi ini akhirnya adalah ini V fungsi T. V fungsi T itu didapatkan dari fungsi ini, garis ini. Nah, masukkan saja, jadi setengah alas kalikan VT. VT-nya adalah AT plus V0 ya. Ya, maaf, tadi ada salah ya. Tingginya itu dari sini ke sini, jadi jedanya saja, selisihnya saja. VT min V0. Oh, berarti nanti ini kita kurangi lagi. Ini VT-nya adalah AT plus V0 dikurangi V0. Gitu ya. Jadi ini akan ketemu nih coret habis gitu. Jadi yang hasil akhirnya tinggal V0 T plus setengah AT kuadrat. Nah, inilah perubahan kedudukan. Oke. Lalu kemudian karena kita tadi tahu delta R itu kan kedudukan akhir kurangi awal. Jadi R2 min R1 gitu. Kalau dalam bentuk vektor, kalau dalam bentuk X ya ini jadi X2 min X1. Oh, jadi persamaannya itu kalau kita tulis cara ini adalah R2 itu adalah R1 pindah ke kanan plus V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini adalah persamaan kedudukan sebagai fungsi waktu pada GLBB. Ini kan sudah sering kita lihat ya. Biasanya kita bentuk yang lain juga bentuknya bisa bentuk begini, X sama dengan X0. Ini bagaimana kedudukan awal dan kedudukan akhir sama aja ya. Yang penting maksud dari persamaannya V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, ini bentuk umumnya bisa begini. Kemudian kita tadi sudah tahu juga VT adalah V0 plus AT. Kita rumusnya kita bentuk begini, V0 plus AT. Ini juga rumus kedua. Kemudian rumus yang ketiga yang biasa kita pakai juga adalah bisa kita dapatkan dari metode yang lain ya, dari cara substitusi yang lain. Kita dapatkan V kuadrat T itu bisa dapatkan dari V0 kuadrat plus 2AX. Nah, ini. Jadi kita jadi punya 3 persamaan dalam gerak lurus berubah beraturan. Baik, berikutnya setelah selesai pada GLBB persamaan ini karena kita bisa
memanfaatkan GLBB pada gerak jatuh bebas ya, karena gerak jatuh bebas itu juga adalah gerak yang berubah beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan kita akan ke sana. Nah, sebelumnya nanti teman-teman bisa mencoba ya, ini misalnya dicoba dikerjakan. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 10 meter per second, tiba-tiba direm sehingga mengalami perlambatan 5 meter per second, atau ini percepatan yang negatif gitu ya. Jadi berapakah jarak yang ditempuh mobil sampai berhenti? Jadi teman-teman bisa pakai persamaannya tadi, jarak dari R atau X ya, pakai X agar tidak campur-campur. Kalau R itu sebenarnya untuk kedudukan secara umum. X adalah X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini nanti pakai. Kemudian X0 itu kedudukan awal, karena yang ditanya hanya jarak yang ditempuh mobil sampai berhenti dari sejak direm tentunya ya. Maka ini dinolkan, yaitu diukur dari situ. Kemudian ini tadi dinolkan. V0-nya tadi sudah ada. Kemudian A-nya pakai minus 5 meter per second kuadrat, dan seterusnya. Nanti waktunya tidak ada ya, waktu di sini tidak ada. Berarti kita tidak bisa pakai persamaan ini, karena ini hanya ada jarak dan hanya ada kecepatan. Maka kita pakai persamaan yang satunya, itu ada itu V kuadrat fungsi T adalah V0 kuadrat plus 2AX ya, 2AX. Ini cari X nya dengan menggunakan percepatan, ini ada V0 nya ada, V akhirnya berhenti berarti V akhirnya 0. Silakan nanti dicoba dituliskan pada catatan Anda. Kita lanjut berikutnya. Baik, berikutnya adalah kita akan membahas gerak jatuh bebas, yaitu persamaan gerak jatuh bebas dan pengaruh penentuan titik nol pada persamaan gerak jatuh bebas ya. Kita pindah ke papan sini. Nah, tadi sudah kita sebutkan gerak jatuh bebas itu ya perwujudan dari GLBB, cuman arahnya ke atas bawah. Jadi gerak jatuh bebas. Pada gerak jatuh bebas itu kita buat persamaannya menjadi Y sebagai fungsi T gitu. Dimulai dari Y0 di mana ditambah V0T kecepatan awal arah sumbu Y. Kemudian kita buat Y ke atas itu positif ya. Jadi ini perjanjiannya, Y fungsi T. Ini T. Y ke atas itu positif. Maka kalau ini ke atas, Y0 ke atas positif, tetapi percepatan gravitasi itu kan selalu ke bawah. Jadi ini nanti bukan plus setengah GT kuadrat, tapi min setengah GT kuadrat, karena G ini selalu ke bawah. Ini perjanjian persamaan yang kita pakai. Kemudian persamaan yang lain mengikuti, seperti misalnya V fungsi T, tinggal sama V0 min GT, dengan catatan V0 ini ke atas positif, ini ke atas positif ya, gitu ya. Kemudian persamaan yang satunya juga sama, V kuadrat adalah V0 min 2GY ya. Y-nya perpindahan ketinggiannya, perubahan kedudukannya. Ini sama itu. Dan nanti pengaruh Y0-nya kapan, Y-nya berapa itu tergantung pemilihannya. Misalnya ada pada kasus pemilihan titik nol pada kasus misalnya gini, ada benda dilempar dari suatu gedung itu ke bawah ke lantai. Ini gedungnya ya, ini jendelanya ceritanya, dilemparkan ke atas kemudian berhenti, dia akan turun ke bawah gitu ya. Nah, abaikan pergeserannya, ini pergeserannya agar kelihatan aja bendanya ya. Tinggi gedung adalah katakan H, tinggi gedung namanya H ya. Kalau titik nolnya ini, jika ini titik nolnya 1, jika titik nol di 1, maka persamaannya menjadi begini, Y sama dengan
Y0 nya ini karena ini di sini Y sama dengan 0 ya, Y awal sama dengan 0, kita anggap ini titik 0, maka kedudukan awal benda ada di sini. Jadi Y0 nya 0 plus setengah V0T ke atas, V0 nya ke atas positif, V0T min setengah GT kuadrat. Ini jika titik 0 nya ada di 1. Kita juga bisa memilih kalau ada di 2 sini ya. Jika titik 0 ada di 2, itu persamaannya menjadi Y sama dengan kedudukan awal. Kedudukan awal adalah waktu benda dilempar. Itu menurut acuan Y sama dengan 0 nya ini, itu kedudukan awalnya ada di ketinggian H ya, dari ketinggian H. Jadi ini H plus V0T, V0 kali T kali ya, min setengah GT kuadrat gitu. Ini jadi perbedaannya situ. Hati-hati, jadi mana Anda tentukan dulu titik nolnya mana, ketinggian 0 mana. Boleh di atas gedung itu sendiri, boleh di lantai bawah. Nanti akan berkonsekuensi di ini 0 atau H gitu ya. Namun perhitungan berikutnya tidak mempengaruhi hasilnya harusnya ya, ketika Anda konsisten dengan penentuan titik 0 ini. Baik, itu tadi materinya sudah selesai. Kemudian ada soal lagi ya, yang nanti bisa Anda coba kerjakan, coret-coret begitu, boleh ditanyakan dengan temannya, boleh dibahas, yaitu soal yang kedua ini. Pada waktu bersamaan 2 buah bola dilempar ke atas, masing-masing kelajuannya 10 meter per sekon, yang kedua 20 meter per sekon. Jadi yang satu lebih lambat daripada satunya, tapi dilempar bersamaan. Pertanyaannya, pada saat kedua bola, pada saat bola satu mencapai titik tertinggi, jarak keduanya berapa? Ya, gitu ya. Kan kalau digambarkan dengan agak saya buat parabola, aslinya ke atas semua, tapi agar kelihatan kita gambarkan begini. Ada bola satu yang lebih lambat, dia akan capai ke puncak dulu dan turun. Bola yang satunya lebih cepat, dia akan lebih tinggi puncaknya dan turun ya. Gitu ya. Nah, pada saat bola satu sampai di puncak, bola dua itu entah ada di mana, apakah di puncak atau tidak, kita nggak tahu. Itu dihitung jarak ketinggiannya, gitu ya. Berapa delta Y-nya, gitu ya. Itu yang silahkan Anda coba ya. Mungkin gitu, itu materi kita di pertemuan kedua atau di pekan kedua. Silahkan nanti dimanfaatkan untuk bekerja sama dengan teman-temannya, belajar bersama di tugas-tugas ini. Kemudian nanti silahkan dicek juga di Classroom apakah ada tugas tambahan selain dari pembelajaran ini. Ini kan jadi kalau yang ini pembelajaran yang terpandu, kita pandu gitu untuk di 40 menit kita. Kemudian nanti ada tugas tambahan lagi untuk yang 2 jam yang lain gitu ya. Mungkin begitu. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.